Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alfiana, NIM 11880300175 dari jurusan Sosiologi, yang dimana dalam kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Dr. Hikmat. Pertanyaan pertama akan membahas mengenai konsep dari manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Konsep yang pertama yakni manajemen. Manajemen secara sederhananya sering diartikan sebagai sebuah bentuk perilaku mengatur atau yang mengorganisasikan. Maka secara istilah, manajemen diartikan sebagai sebuah proses yang di dalamnya terdiri dari beberapa bentuk perilaku seperti mengatur, seperti mengorganisasikan, mengkoordinir, dan pengawalan. Yang dimana perilaku tersebut dilakukan untuk menentukan ataupun mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya, yang dimana sumber daya ini termasuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang kedua adalah konsep dari sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia seringkali diartikan sebagai bentuk jasa atau usaha kerja yang dilakukan oleh seseorang atau individu dalam melakukan proses produksi, yang dimana dalam proses produksi ini sumber daya manusia dilihat sebagai kualitas usaha yang dilakukan oleh tenaga kerja atau individu dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Dengan konsep manajemen dan sumber daya manusia dapat kita tarik secara garis besar bahwa manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai sebuah proses ataupun ilmu dalam mengatur relasi atau hubungan dan peranan antar tenaga kerja agar tenaga kerja dapat bekerja secara aktif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dari perusahaan, organisasi, dan bagi karyawan itu sendiri. Pertanyaan yang kedua meliputi objek dari manajemen sumber daya manusia, yang dimana objek dari manajemen sumber daya manusia ini berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh manajer sumber daya manusia dalam suatu perusahaan maupun suatu organisasi, yang dimana di dalamnya meliputi beberapa hal, seperti yang pertama, mengorganisasikan pekerjaan dan mengalokasikannya kepada pekerja sehingga pekerja dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua, melakukan perencanaan, melakukan proses rekrutmen, seleksi, dan melakukan pengembangan terhadap potensi dari karyawan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan secara totalitas seperti yang sudah diharapkan oleh perusahaan maupun organisasi. Yang ketiga, membentuk dan menciptakan hubungan yang harmonis agar setiap pekerja mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Nah, yang terakhir itu mempertahankan efektivitas dan etos kerja bagi karyawan dalam jangka waktu tertentu, dan yang diharapkan adalah jangka waktu yang panjang. Pertanyaan ketiga berkaitan mengenai peluang dan hambatan bagi negara Indonesia dalam menghadapi era perdagangan pasar bebas di kawasan ASEAN, yang dimana dalam segi peluang, yang pertama Indonesia dapat memperluas pasarnya dengan menjajakan barang-barang produksi yang khususnya diproduksi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, yang ditujukan kepada negara-negara yang termasuk dalam anggota MEA. Yang kedua, dengan Indonesia menjalin kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini juga dapat menghasilkan transfer teknologi dari negara-negara MEA yang memiliki teknologi yang memadai. Yang ketiga, Indonesia juga dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi pekerja yang berasal dari negara Indonesia, yang khususnya dan pentingnya hal ini juga harus ditekankan dengan
keseimbangan pengembangan kualitas pekerja bagi pekerja dari negara Indonesia dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja Indonesia. Selain daripada peluang yang dimiliki oleh negara Indonesia dalam era perdagangan pasar bebas, tentu Indonesia juga dihadapkan dengan hambatan-hambatan dalam era perdagangan pasar bebas. Yang pertama itu terganggunya industri dalam negeri. Yang kedua, banjirnya pasar Indonesia dengan barang-barang impor, yang dimana hal ini sedikit banyaknya dapat meredupkan barang-barang yang khususnya diproduksi di negara Indonesia untuk dapat tampil di wilayah global, sehingga hal ini juga menjadi hambatan bagi negara Indonesia. Nah, yang terakhir itu daya saing sumber daya manusia ini terkhusus dalam negara Indonesia itu masih tergolong minim, sehingga hal ini juga dapat menghambat Indonesia untuk tampil di perdagangan pasar bebas, karena negara Indonesia dalam segi sumber daya manusianya tidak dapat bersaing dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju daripada negara Indonesia, yang dimana hal ini juga harus diperhatikan dan ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga Indonesia juga dapat bersaing dan tampil di muka global, khususnya ASEAN. Pertanyaan keempat membahas mengenai indikator-indikator dalam melihat profesionalisme seseorang, yang dimana indikator ini ada 5. Yang pertama, seorang yang profesional itu memiliki keterampilan dalam bidang tertentu yang tinggi. Yang dimana hal ini juga berkaitan dengan kepandaian yang dimiliki seseorang yang profesional untuk dapat mengerjakan bidang tertentu yang ia tekuni dengan baik. Yang kedua, seseorang yang profesional itu juga memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas. Dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas, hal ini juga dapat mendorong seseorang untuk menganalisis hal-hal yang terjadi di sekitarnya yang terkhusus dengan pekerjaannya, yang dimana hal ini juga dapat mendorong seseorang yang profesional untuk peka terhadap situasi, sehingga dengan hal tersebut ia juga dapat mengolah dan mengevaluasi untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi setiap orang atau semua pihak. Yang ketiga, seseorang yang profesional juga dilihat akan berorientasi ke masa depan, yang dimana seseorang yang profesional juga dapat mengantisipasi perkembangan situasi ataupun lingkungan yang ada di depannya, sehingga hal ini juga dapat mendorong sikap kedewasaan bagi seseorang. Yang keempat, seseorang yang profesional itu juga memiliki sikap yang mandiri, yang dimana ia yakin terhadap kemampuan yang ia miliki, dan juga ia juga tidak menutup diri dari pendapat-pendapat orang lain. Tetapi dengan hal tersebut ia juga dapat cermat untuk menentukan mana yang terbaik, pilihan mana yang terbaik yang akan ia lakukan untuk perkembangan terhadap potensi dirinya. Nah, yang terakhir, seseorang yang profesional itu juga memiliki pemikiran yang terbuka, yang dimana ia juga terbuka untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dari orang lain. Tetapi hal ini juga ditekankan karena seseorang yang memiliki pemikiran terbuka dengan mempertimbangkan pendapat orang lain, ia juga tidak yang terakhir, seseorang yang profesional itu memiliki sikap dengan pemikiran yang terbuka, yang dimana ia juga dapat terbuka dan mempertimbangkan pendapat dari orang lain tanpa memperhatikan ego diri sendiri, yang dimana hal ini baik untuk kebaikan bersama. Pertanyaan kelima berkaitan dengan etos kerja, yang dimana etos kerja merupakan
sebuah bentuk perilaku positif yang dimiliki oleh seseorang individu yang bekerja, yang dimana hal-hal tersebut mencakup seperti motivasi yang menggerakkan mereka, lalu kemudian karakteristik utama yang dimiliki oleh seseorang, keterkaitan dengan kode etik, kode moral, dan perilaku, yang dimana hal-hal tersebut mencerminkan dari kedisiplinan seseorang dalam bekerja, ataupun mencerminkan semangat dan produktivitas dari individu ataupun seseorang dalam bekerja. Yang dimana contoh dari etos kerja di sini, ketika seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu, ia sangat termotivasi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan tertentu dengan efektif dan efisien, yang dimana hal ini juga diimbangi dengan kreativitas yang dimiliki oleh seseorang, sehingga hasil kerja tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak. Pertanyaan yang terakhir, yang keenam, berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, yang dimana hadis tersebut berbunyi, "Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah", yang dimana artinya apabila sebuah perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah, yang dimana hal ini juga terlihat bahwa Islam juga menekankan bahwa pentingnya pengorganisasian, pentingnya untuk mengatur keterampilan yang dimiliki ataupun sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sangat penting baginya untuk dapat menyelesaikan sebuah perkara ataupun pekerjaan yang sedang dilakukan, sehingga hal ini juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yang dimana hal tersebut dikatakan bahwa tunggulah kiamat apabila perkara tersebut dilakukan orang yang bukan ahlinya. Maka pentingnya untuk menekankan dan meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dan menempatkan keterampilan tersebut pada bidang-bidang yang sesuai untuk dapat menjalankan roda-roda kehidupan yang dimana terkait dengan perusahaan maupun organisasi dengan baik. Sekian jawaban dari ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.